Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Himakri 2020 dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat ya. Berbicara mengenai kesehatan, bumi kita saat ini sedang mengalami krisis kesehatan. Hal tersebut menjadi urgensi utama di Indonesia, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan lingkungan, utamanya yaitu perairan. Urgensi dibagi menjadi 3 analisa pokok. Berdasarkan analisa karakter, Indonesia memiliki potensi lokal berupa kekayaan alam laut yang sangat melimpah. Di antaranya yaitu keberadaan ekosistem mangrove, mikroalga, dan juga lamun. Berdasarkan analisa capacity, saat ini kita juga dilanda hot issue berupa krisis pencemaran lingkungan di perairan. Bahkan hingga tahun 2020, terdapat lebih dari 6.000 industri di Provinsi Jawa Timur. Bayangkan berapa kubik limbah cair, baik industri maupun rumah tangga, yang dibuang ke saluran air setiap harinya. Tentunya, hal tersebut akan berpengaruh terhadap analisa konteks, yaitu berdampak pada kehidupan ekosistem dan lingkungan kita sendiri. Sehingga, berdasarkan ketiga analisa urgensi tersebut, kami mempersembahkan karya kami, yaitu LayFish, Layer of Silvofishery, sebagai pengelolaan sampah laut berbasis Eco-Edu Tourism Forest. Saya Zakaria Wildan Fahrezi. Saya Cindia Novita. Saya Ananda Rahma Ayu Bidari. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Visible merupakan bentuk pengembangan kedepannya dari karya kami LayFish atau Layer of Silvofishery. Di sini kami menggambarkan pengembangan dari karya kami melalui fishbone diagram seperti di atas. Kemudian, di dalam pengembangannya, terdapat 4 faktor utama yang mendukung. Di antaranya, yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, silvofishery, dan juga wisata. Selain 4 faktor utama tersebut, terdapat juga faktor pendukung di dalam sistem perancangan inovasi LayFish. Di antaranya adalah motivasi, kemudian pemerintah, lingkungan, dan juga sosial serta budaya. Dalam menyusun karya ilmiah ini, kami menggunakan beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama, potensi cadangan dan serapan karbon ekosistem mangrove dan padang lamun Indonesia, yang disusun oleh Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, degradasi nitrat limbah domestik pangan alga hijau, yang disusun oleh Munawar Ali, staf pengajar program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Yang ketiga, peranan lamun sebagai bioindikator kualitas perairan pesisir, yang disusun oleh Vina Listiawati, program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Prinsip silvofishery adalah perlindungan tanaman mangrove dengan memberikan hasil dari sektor perikanan. Yang dimaksud dari hal ini adalah pengombinasian hutan mangrove dengan tambak atau empang. Mangrove sendiri berfungsi sebagai nursery ground yang digunakan dalam pengembangan sektor perikanan. Nursery ground sendiri adalah daerah atau tempat asuhan bagi organisme yang masih kecil atau belum dewasa. Selain memperoleh hasil perikanan yang besar, biaya pemeliharaannya cukup terjangkau dan murah, karena tanpa harus memberikan makan setiap hari. Hal ini disebabkan karena produksi fitoplankton sebagai energi utama perairan yang masih memenuhi kebutuhan perikanan tersebut, sehingga sistem ini mampu menambah pendapatan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan mangrove. Inovasi perancangan LayFish memanfaatkan kekayaan alam, yaitu hutan mangrove, mikroalga, dan juga lamun. Hutan mangrove sendiri merupakan tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, yang tumbuh di sepanjang pantai atau sepanjang muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Manfaat dari hutan mangrove itu sendiri adalah untuk menyaring partikel-partikel makro, karbon, dan juga limbah yang terbawa oleh aliran sungai. Alga atau fitoplankton adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Fungsinya sebagai pengolahan air limbah greywater dan juga menyerap nitrat menjadi asam amino dan protein. Kemudian yang terakhir adalah lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh di perairan dangkal dan estuari yang ada di seluruh dunia.
Lamun mempunyai beberapa fungsi ekologis yang sangat potensial berupa perlindungan bagi invertebrata dan ikan kecil, menyerap logam berat dari sedimen dan mengurangi energi gelombang juga merupakan fungsi utama dari lamun dalam perancangan sistem inovasi LayFish ini. LayFish, Layer of Silvofishery, merupakan inovasi kawasan wisata konservatif yang menggabungkan ekosistem mangrove dengan sistem silvofishery berlapis. Adapun 3 lapisan tersebut terdiri dari yang pertama mangrove, yang kedua mikroalga, dan yang ketiga yaitu lamun. Berikut di samping saya merupakan gambaran konsep kawasan wisata LayFish, di mana kawasan tersebut terpusat oleh satu aliran sungai utama yang menuju ke laut. Nantinya aliran sungai terlebih dahulu akan memasuki lapisan pertama, yaitu mangrove. Kemudian akan memasuki lapisan kedua, yaitu mikroalga dan terumbu karang. Dan yang ketiga akan memasuki lapisan terakhir, yaitu lamun. Pada aliran sungai tersebut, nantinya juga akan dikembangkan dengan penempatan perahu dayung untuk wisatawan yang ingin melihat bagaimana keindahan alam serta proses budidaya lamun dan mikroalga secara langsung. Sehingga hal tersebut diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar dapat mencintai lingkungannya sendiri. Berikut merupakan flowchart penelitian dari karya kami, dimulai dari preparasi, yaitu menyiapkan kerangka ide, kemudian dilanjutkan dengan sintesis, yaitu mencari pustaka penelitian terkait ide yang telah kami temukan. Selanjutnya, yaitu kami menyusun konsep penelitian yang akan kami gunakan. Setelah konsep tersebut terbentuk, kami mengevaluasi ide, konsep, dan juga action plan kami. Setelah dirasa cukup, maka barulah masuk pada tahap realisasi, yaitu pembuatan makalah dan hasil penelitian. Relevansi dari karya kami dapat dilihat dari hubungan antara LayFish dengan 3 aspek pokok dalam bisnis, yaitu pemerintah, pengembang, dan juga masyarakat. Pemerintah memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat berupa pinjaman dana usaha, kemudian fasilitas penunjang, serta dukungan untuk realisasi kawasan wisata LayFish. Kemudian di sini pemerintah juga berhak untuk memberikan regulasi dan batasan-batasan kepada pengembang dalam mengembangkan suatu proyek, dalam hal ini yaitu LayFish. Sedangkan pengembang memberikan kreasi berupa hasil rancangan serta produk dengan kreasi yang menarik dan dapat diminati oleh masyarakat secara luas, sehingga masyarakat akan berpartisipasi dalam penerapan dan memberikan aspirasinya. Fungsional terdiri dari 4 hal. Yang pertama, strength, kekuatan. Sistem penyaringan limbah menggunakan energi dari biota laut yang dibudidayakan dalam satu kawasan bernama LayFish. Sistem tersebut juga terintegrasi dengan kawasan wisata lokal maupun mancanegara. Weakness, kelemahan, kurangnya pengetahuan mengenai proses pembudidayaan mikroalga dan lamun, dan juga penelitian yang masih bersifat studi literatur. Yang ketiga, opportunity, kesempatan, mendukung pola perubahan globalisasi dalam menghindari kondisi lingkungan perairan akibat pandemi COVID-19. Inovasi ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan terutama yang disebabkan oleh limbah akibat aktivitas manusia pada area pandemi COVID-19 saat ini. Sebagian besar masyarakat menghabiskan waktunya untuk melakukan aktivitas di rumah. Yang keempat, threat, ancaman, menjadi tantangan terbesar dalam proses sosialisasi dan promosi wisata di kalangan masyarakat Indonesia yang dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat akan pentingnya pengunjungan wisata alam berbasis edukasi. Kesimpulan dari penelitian kami, yaitu LayFish merupakan kawasan wisata konservatif yang menggabungkan ekosistem mangrove dengan sistem silvofishery berlapis, yang terdiri dari 3 lapisan, diantaranya yaitu mangrove, alga, dan juga lamun. Dapat disimpulkan pula bahwa inovasi perancangan LayFish menerapkan 4 aspek pokok, yaitu urgensi, visible, relevan, dan fungsional. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. LayFish, opportunities for good healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.